Desa Loram Kulon terletak di Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Desa Loram Kulon memiliki luas wilayah 198,976 hektar. Dari luas tersebut terbagi dalam lahan sawah seluas 100,369 hektar, serta bukan lahan sawah seluas 98,607 hektar. Dari luasan tersebut terbagi atas 5 rukun warga atau RW dan 34 rukun tetangga atau RT. Terinci dalam dukuh-dukuh sebagai berikut: Dukuh Karangrejo, Gondangrejo, Rejosan, Oro-Oro Ombo, dan Bak Tengah, Dukuh Ketapang dan Dusun Karangwato, Dukuh Kedung Minger dan Batang Wara, Dukuh Genjur dan Kauman, Dukuh Ganir, Kiringan, Nongkopaya, Dukuh Nerangan. Secara geografis, Desa Loram Kulon terletak di sebelah selatan Kabupaten Kudus dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara dengan Desa Getas Pejaten dan Loram Wetan, sebelah timur dengan Desa Loram Wetan, sebelah selatan Desa Jetis Kapuan, sebelah barat Desa Getas Pejaten dan Tanjung Karang. Desa Loram Kulon dengan ibu kota pemerintahan kabupaten berjarak 3 km dan dengan pusat kecamatan Jati berjarak 2 km. Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kualitas perkembangan sumber daya manusia di dalam masyarakat. Jumlah penduduk dapat dijadikan ukuran atas keberhasilan pembangunan dalam perkembangan kependudukan di dalam suatu daerah. Desa Loram Kulon mempunyai jumlah penduduk 8.411 orang yang terdiri dari 4.159 orang laki-laki dan 4.252 orang perempuan, dengan jumlah kepala keluarga di Desa Loram Kulon pada tahun 2022 sebanyak 2.834 kakak. Struktur ekonomi masyarakat Desa Loram Kulon lebih banyak ditopang oleh sektor industri dan pertanian. Sektor pertanian adalah salah satu pilar penyangga perekonomian masyarakat desa. Sumber pendapatan asli desa yang cukup besar setiap tahunnya adalah dari hasil lelang tanah kas desa yang sebagian besar merupakan lahan pertanian produktif. Dari kegiatan pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Loram Kulon, hasil penyewa adalah petani Desa Loram Kulon itu sendiri. Tujuan pelelang adalah petani Desa Loram Kulon sendiri agar memberikan pekerjaan dan penghasilan bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Luas lahan pertanian di Desa Loram Kulon seluas 100,369 hektar dan setiap tahunnya menghasilkan produksi beras rata-rata 9,8 ton per hektar. Sebagai desa yang penduduknya mayoritas beragama Islam, pendidikan agama Islam sudah pasti menjadi perhatian bagi para orang tua pada putra-putrinya sejak kecil. Baik pendidikan agama secara formal maupun non-formal menjadi kunci sukses bekal agama yang diterapkan. Bahkan sekolah berbasis agama Islam dan pesantren menjadi pilihan utama para orang tua mempercayakan pendidikan agama Islam pada putra-putrinya. Berkaitan dengan sekolah agama Islam baik formal maupun non-formal, di Desa Loram Kulon terdapat 1 madrasah ibtidaiyah, 1 madrasah sanawiyah, 1 madrasah aliyah, 1 madrasah diniyah, 3 taman pendidikan Al-Quran, 3 pondok pesantren, dan beberapa tempat musola yang masih aktif digunakan belajar mengajar ilmu agama. Asal mula berdirinya Desa Loram Kulon secara tepat sampai saat ini belum bisa diketahui. Tapi secara garis besar, berdirinya Desa Loram Kulon tidak bisa lepas dari berdirinya Gapura Masjid Wali Loram Kulon yang berdiri sekitar tahun 1596 sampai 1597 Masehi. Secara umum, masyarakat Desa Loram Kulon banyak bergerak di bidang industri rumah tangga. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga dapat terwujud kesejahteraan ekonomi masyarakat. Desa Loram Kulon juga memiliki citra sebagai desa wisata. Desa kami ini muncul dengan image desa wisata berbasis kearifan lokal, seperti sejarah dan ekonomi. Wisatawan yang datang
sudah memiliki persepsi bahwa Desa Loram Kulon memang memiliki keunggulan-keunggulan potensi yang bernilai wisata. Banyak potensi di Desa Loram Kulon. Yang pertama adalah Masjid Wali. Di Desa Loram Kulon terdapat Masjid Wali yang memiliki sejarah cukup panjang. Masjid Wali ini bernama Masjid At-Taqwa. Masyarakat setempat dan sebagian masyarakat Kudus menyebutnya sebagai Masjid Wali. Masjid Wali ini memiliki luas sekitar 959 meter persegi. Masjid Wali Desa Loram Kulon berdasarkan catatan warga setempat. Masjid Wali didirikan pada tahun 1596 Masehi atau abad ke-15 pada masa Hindu-Buddha. Masjid ini didirikan oleh Sultan Hadirin bersama seorang muslim keturunan Tiongkok bernama Ji Wiguan. Gapura yang terletak di depan masjid ini pada tahun 1996 direnovasi oleh BP3 Provinsi Jawa Tengah. Kemudian dimasukkan sebagai benda cagar budaya karena usianya yang sudah melebihi 100 tahun. Potensi berikutnya adalah Kirab Manten Mubeng Gapuro Padurekso. Kirab Manten Mubeng di Gapuro Padurekso atau Gapuro Masjid Wali sudah menjadi budaya khas masyarakat Desa Loram Kulon. Tradisi ini telah berlangsung turun-temurun sampai sekarang. Sehingga setiap warga Desa Loram Kulon umumnya mereka melakukan ritual Mubeng Gapuro atau mengitari Gapuro Padureksa. Selain itu, tidak jarang juga warga asli Desa Loram Kulon yang sudah pindah domisili masih tetap melaksanakan tradisi itu saat menikah. Biasanya upacara ini dilaksanakan dengan cara mempelai pengantin Mubeng Gapura dengan menghadap ke masjid sembari melafalkan doa-doa dengan tujuan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua mempelai memulai perjalanan masuk melalui pintu gapura sebelah kanan dan keluar dari pintu gapura sebelah kiri. Berikutnya adalah sego kepel atau nasi kepel. Ada hal lain yang menjadi keunikan dan kekhasan Desa Loram Kulon, yakni sego kepel atau nasi kepel. Sego kepel adalah nasi yang dibungkus dengan daun pisang atau kadang juga dibungkus dengan daun jati. Dinamakan kepel karena saat membungkus, nasi sengaja dikepal-kepal sehingga berbentuk bulat. Pada bagian bawah dan ujungnya diikat dengan daun pisang dan dilengkapi dengan lauk pauk seperti tahu tempe, telur bandeng, daging kerbau, dan lain-lain yang juga dibungkus dengan daun pisang seperti pepes. Tradisi ini oleh masyarakat setempat diakui sebagai salah satu bentuk ibadah sosial karena pada hakikatnya sego kepel yang dibawa ke Masjid Wali tersebut akan disedekahkan kepada orang yang ada di masjid atau masyarakat sekitar. Biasanya jumlah sego kepel yang dibawa ke Masjid Wali ada 5, 7, atau 9 bungkus. Ampiang Maulid berasal dari kata ampiang dan maulid. Ampiang Maulid adalah sebuah perayaan dalam rangka hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dirayakan dengan membawa nasi serta lauk pauk ala kadarnya yang ditempatkan di sebuah tandu. Tradisi ini merupakan warisan Sultan Hadirin yang juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat. Pada tahun 2010, tradisi Ampiang Maulid mulai mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah Kabupaten Kudus yang dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Hal ini membuat tradisi Ampiang Maulid menjadi semakin terkenal tidak hanya di Kabupaten Kudus saja, melainkan di beberapa kota lain. Bahkan tradisi Ampiang Maulid diangkat menjadi salah satu budaya daerah Kabupaten Kudus. Selain kaya akan budaya dan sejarah, Desa Loram Kulon juga menyimpan kekayaan lainnya, yaitu terkenal sebagai desa industri dan UMKM. Sebagian besar masyarakat, terutama ibu rumah tangga, bekerja sebagai pengusaha rumahan atau bekerja di tempat pengusaha lain. Ada sekian banyak jenis usaha yang dijalankan oleh masyarakat Desa Loram Kulon, seperti konveksi pakaian, bordir, konveksi tas, konveksi boneka. Selain itu, banyak juga warga yang bergeliat di dunia usaha kuliner, seperti catering dari skala kecil hingga besar. Usaha kuliner yang menjadi salah satu unggulan Desa Loram Kulon adalah Bandeng Presto. Ada sebuah gang yang seluruh warganya menjadi pengusaha Bandeng Presto. Pemerintah Desa Loram Kulon berada di Jalan Syekh Abdul Rahman, Nerangan, Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah Desa Loram Kulon bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat, baik tokoh perempuan, pemuda, tokoh agama, tokoh pendidikan, petani, dan semua kalangan. Adapun lembaga desa di Desa Loram Kulon adalah PKK, Posyandu, Karang Taruna, Pok Darwis, Gapoktan, dan Persilo.
Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik selalu beradaptasi dengan berbagai perkembangan yang terjadi di masyarakat, tidak terkecuali dengan pemerintah desa Loram Kulon. Pemerintah desa justru memainkan peranan kunci dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik di tingkat desa juga dibarengi dengan peningkatan kapasitas jajaran pemerintahan desa. Bukan hanya pada kapasitas sumber daya manusianya, melainkan juga kapasitas kelembagaan serta anggaran. Hadirnya inovasi akan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan berkualitas yang dibarengi dengan peningkatan kapasitas pemerintahan desa yang telah memiliki pola pikir digital melayani. Inovasi BUMDes juga berperan untuk mendorong terjadinya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa. Di desa Loram Kulon ada beberapa inovasi yang kami lakukan. Di antaranya contoh yang ada di masyarakat yaitu masalah sampah. Dan alhamdulillah kami dari pemerintah desa bersama dengan BKM membentuk KPP yang bergerak di bidang sampah. Dan alhamdulillah dari KPP kemarin sudah terbentuk dan ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan KPP, yaitu diantaranya mengambil sampah dan memproses sampah yang ada di desa Loram Kulon. Dan perlu diketahui bahwasanya di tahun 2022 desa kami mendapat bantuan dari program Kementerian Desa, yaitu berupa TPS 3R, yaitu kisaran 600 juta, di mana dana 600 juta itu secara sewa kelola kami laksanakan, pembangunan gedungnya, dan juga ada beberapa bantuan seperti bintor baru dan juga mesin pengolah sampah dan mesin pencacah sampah. Yang kedua, kami juga memiliki inovasi yaitu berdirinya kolam desa. Alhamdulillah bisa untuk menjadi PAD untuk desa. Kami berangan-angan bahwasanya kolam ikan nanti akan dipilah menjadi 3 bagian. Yang pertama nanti untuk hasil dari kolam ikan di tahun 2023 nanti akan kami alokasikan untuk di PMT ataupun pemberian makanan tambahan untuk balita dan juga penanggulangan stunting. Yang sepertiga juga kami nanti upayakan untuk dijual ke masyarakat dengan dalih untuk supaya gizi yang ada di masyarakat nanti dapat bertambah dan juga dengan harga yang murah kita jual ke masyarakat. Yang ketiga, hasil dari kolam ikan nanti juga untuk benih, untuk kami membeli benih lagi di tahun 2024 supaya tidak mengambil anggaran dari dana desa. Inovasi kami yang ketiga yaitu kaitannya dengan Rubuha, yaitu rumah burung hantu. Dengan alasan supaya nanti kalau memang burung hantu itu berkembang biak di dalam Rubuha, dia nanti bisa memakan predator yang ada di pertanian. Contohnya tikus. Hama tikus memang sangat sangat bahaya sekali, dan kemarin kami di tahun 2019-2020 kita ke survei di Guntur. Alhamdulillah di desa Guntur tidak ada tikus sama sekali, karena di dalam Rubuha itu sudah ada burung hantu yang istilahnya hadir di situ di dalam Rubuha, dan dia tidak akan pergi jauh-jauh dengan alasan nanti supaya nanti besar burung hantu itu bisa makan tikus di lokasi dekat sawah atau lingkungan sawah itu. Dalam melaksanakan roda pemerintahan, pemerintah desa Loram Kulon juga bermitra dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Desa Loram Kulon. Sampai saat ini BPD Desa Loram Kulon berjumlah 6 orang. Dalam pembangunan di desa, sinergi antara BPD dengan kepala desa akan memberikan dampak yang cukup signifikan dalam optimalisasi maupun percepatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk desa Loram Kulon alhamdulillah di semenjak di era ini, di era kepemimpinan dari Pak Taslim, alhamdulillah ada peningkatan. Kinerja dari perangkat desa juga ada peningkatan. Kinerja pembangunan di desa Loram Kulon juga merata. Dan ini bentuk dari ketransparan dari Pemdes atau Bapak Kepala Desa bersama BPD. Untuk peran masyarakat, alhamdulillah di desa Loram Kulon ini peran masyarakat sangat tinggi sekali. Dan responnya
bagus sekali dan transparan dari Pemdes, memberikan informasi-informasi melalui RT, RW, dan tokoh masyarakat. Itu sering terjadi dan responnya dari masyarakat alhamdulillah bagus, karena semua informasi dari desa nyampe ke bawah. Dalam bidang keamanan di Desa Lorang Kulon, selama ini Babinsa dan Babin Kamtibmas mempunyai andil yang besar dalam membimbing dan mengarahkan anggota Linmas dalam menciptakan suasana aman dan nyaman di masyarakat. Tugas Satlinmas seperti yang tertuang dalam Permendagri nomor 84 tahun 2014 antara lain membantu dalam penanggulangan bencana, membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, membantu dalam kegiatan sosial masyarakat, membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu, dan membantu upaya pertahanan negara. Untuk bidang kesehatan, kita tahu bahwa kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Perlu upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat. Filosofi membangun desa harus selalu dipegang oleh siapapun. Pembangunan desa tidak boleh lepas dari gotong royong, tidak boleh lepas dari peningkatan dan penguatan sumber daya manusia, serta upaya ketahanan dan pertumbuhan ekonomi. Apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, pembangunan desa juga tidak boleh lepas dari akar budaya atau adat istiadat desa. Semoga kita bisa wujudkan masyarakat yang berbudi pekerti luhur, sejahtera dan berdaya saing berbasis pertanian, industri rumah tangga, dan pariwisata.